Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun wal mu'minun haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala alaikum bisyifa'ain al asli wal Qur'an. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi yang cukup mendung ini. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di satu majelis yang mulia, majelis Thalabul Ilmi Asy-Syar'i, di mana para malaikat turun membentangkan sayapnya, yang diantaranya adalah maknanya disebutkan oleh Rasul juga adalah ridon bima yutlab. Mereka meridhoi dengan apa yang sedang kita cari, karena kita bersama-sama untuk mencari daripada ilmu, dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang diantaranya juga membentangkan sayapnya itu, bagi burung sayap itu adalah tangan, ya kan begitu ya. Bagi burung sayap itu adalah tangan. Artinya apa? Para malaikat mendoakan kebaikan untuk kita. Membentangkan sayapnya itu artinya adalah ibarat bagi burung itu adalah tangannya membentangkan, ya, yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya adalah doa malaikat pasti dikabulkan. Kenapa? Karena pada diri malaikat tidak terdapat penghalang doa untuk ditolak. Ya, kita pahami secara umum bahwa doa itu ditolak disebabkan kan karena dua. Yang pertama karena mengkonsumsi yang haram. Ya kan? Mengkonsumsi yang haram maka menjadikan di mana doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana kalau kita lihat tidak terjadi hal itu pada malaikat. Kenapa? Karena para malaikat itu ya di mana mereka tidak makan dan tidak minum, maka nggak mungkin untuk mengkonsumsi sesuatu yang haram. Kemudian yang kedua, ya, di mana bahwa penghalang doa itu adalah maksiat. Ya, yang ini pun tidak terjadi pada para malaikat. Di mana apa? Para malaikat mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Ya, gawe mereka itu hanya taat, gawe mereka itu selalu menjalankan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang sehingganya di majelis yang mulia ini mudah-mudahan betul-betul bahwa di mana para malaikat akan turun kepada kita, membentangkan sayapnya, ridho dengan apa yang sedang kita cari, dan mereka berdoa untuk kita. Yang diantaranya doa mereka adalah Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya, ingat titik sampai di situ ya, jangan ditambahi wa'afihi wa'fu anhu, ya, karena itu doa orang yang meninggal, ya, tapi adalah Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ya ampunilah dosa mereka, orang-orang yang sedang dalam bermajelis ilmu, dan rahmatilah mereka. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah berikan rahmat kepada kita. Amin ya robbal alamin. Nah, salawat beri salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak.
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana informasi yang mungkin disampaikan melalui flyer dan yang lainnya, insya Allah sebagaimana kita lihat juga di layar, insya Allah kita akan mengkaji sehat dan sembuh ala Rasulullah ya, karena saya lihat ya dominasi kajian kita usia-usia berapa Bu ya, usia-usia berapa Bu kira-kira mendominasinya? Ya 40 ke atas lah ya, atau 50 ke atas, 40 ke atas lah ya, ya baik yang ikhwan maupun yang umahat ya. Maka kita akan coba kaji Bu, mudah-mudahan nanti ada faidah. Artinya bahwa ajal, kematian itu ada di tangan Allah, tapi kita memiliki wewenang, kita memiliki kemampuan untuk mengikhtiarkan ya, yang dimana apa, dengan ikhtiar itu ya mudah-mudahan dimana bahwa dengan ikhtiar tersebut Allah akan memberikan kesehatan kepada kita. Maka ketika kita diberikan kesehatan, kita akan semakin maksimal untuk beribadah kepada Allah, karena ketika dalam kondisi sakit itu kan nggak nyaman ya untuk melakukan ibadah ya. Kondisi sakit sholat itu tidak nyaman, dalam kondisi sakit ya dimana untuk berpuasa tidak nyaman, dalam kondisi sakit untuk baca Quran itu tidak nyaman. Yang ternyata kita sudah mendapati bagaimana petunjuk Rasul ya, agar kita dalam senantiasa kondisi sehat, dan ketika kita sudah diberi sakit oleh Allah, ditakdirkan mendapatkan itu, maka dimana kita untuk kemudian menerapi bagaimana terapi itu pun adalah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Bahkan nanti kita akan sebutkan juga itu adalah bagaimana ketika kita untuk menjaga diri ya, karena ternyata Masya Allah nanti kita lihat adanya beberapa hal yang tanpa kita sadari atau bisa jadi mungkin sudah kita sadari, itu menjadi sakitnya jasmani kita, menjadi sakitnya daripada badan kita. Nah para ibu sekarang ya, kita akan awali di sini, sehat adalah nikmat ya, sehat adalah nikmat. Yang pertama kita melihat puncak kenikmatan di dunia adalah sehat. Para ulama mengatakan apa? Wasayyidun naimi fid dunya al-afiyah. Dan puncak kenikmatan ketika kita berada ya di atas muka bumi ini adalah nikmat afiyah, yaitu nikmat sehat ya. Jadi artinya kalaulah kita punya apapun di dunia ini kan gitu ya, punya rumah megah, kendaraan mewah itu kan, yang kemudian gaji yang tinggi, atau kemudian apa namanya bulanan yang diberikan kepada kita banyak, itu fasilitas yang mencukupi, tapi kalau tidak sehat tidak enak, kalau tidak sehat tidak nyaman. Maka para ulama mengatakan wasayyidun naimi fid dunya al afiyah, dan penghulunya nikmat ketika kita berada di atas muka bumi ini adalah nikmat sehat ya. Kemudian yang kedua, kesehatan adalah mahkota. Ini disebutkan oleh Al-Hakim rahimallahu taala, yang beliau mengatakan as-sihhatu ru'usu ala as-sihhah la ya'rifuha illal mardha. Kesehatan itu ibarat mahkota yang berada di atas kepala orang-orang yang sakit ya, apa, di atas kepala orang-orang yang sehat, yang kadang tidak mengetahuinya kecuali orang itu sudah diberi sakit ya, baru akan ngerti mahkota kesehatan ya. Tapi kalau ketika sehat kayaknya lupa dia, tapi ketika diberi sakit maka Masya Allah ya, ketika diberi sakit gigi, waktu itu dia berpikir ya Allah alangkah enaknya ketika tidak sakit gigi, kan begitu ya. Ketika pada waktu sakit gigi teringat nikmat sehatnya ketika tidak sakit gigi. Ketika kepala muter-muter sakitnya luar biasa, kita hanya bisa tiduran berbaring agak meredakan sedikit, contoh mungkin begitu, kita baru ingat ya Allah alangkah nikmatnya ketika diberikan sehat oleh Allah. Nah artinya apa? Jangan sampai kita akan baru ngerti akan nikmat sehat baru ketika diberi sakit. Yang ketika kita diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, seyogianya pun kita untuk mengetahui bahwa Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan yang banyak kepada kita.
yang artinya ma'asal muslimin rahimakumullah, daripada nikmat rizki itu tidak selalu bentuknya harta, tidak selalu bentuknya barang, tidak selalu bentuknya mungkin uang, tapi nikmat sehat yang kadang kemudian apa kita lupakan, ya, yang betapa banyak yang kalau kita lihat orang yang dalam pembaringan, orang yang dalam kondisi sakit, tapi atas takdir Allah, atas izin Allah kita dalam kondisi sehat. Nah, ini kan suatu nikmat yang sungguh luar biasa, gitu ya. Karena apa? Rizki yang Allah berikan kepada kita yang ada pada tubuh kita ini luar biasa. Coba mata kita 1 miliar, ya, apakah kita mau saya copot matamu satu, saya kasih uang 1 miliar? Enggak, ya kan? Dikasih uang 2 miliar, kakimu dipotong satu, uang 2 miliar tapi kakinya cuma satu, ya kan, begitu kan? Maka berarti apa? Apa yang Allah berikan kepada kita, pada diri kita ini kenikmatan yang luar biasa, gitu kan? Yang kalaulah mau dinominalkan tadi kan seperti itu, kalaulah setiap anggota badan kita dinominalkan 1 miliar, sudah berapa miliar kita ini? Dan kan kita juga nggak mau toh, ya kan? Tangan untuk kamu, tangan kamu saya potong, nanti kamu saya kasih uang 1 miliar, nggak mau kita. Itu kan berarti betapa luar biasa, gitu ya, kalau mau kita nominalkan dengan uang, dengan materi. Rasul mengajarkan kita doa, bahkan doa ini dibaca pada zikir pagi dan petang, ya, untuk kita selalu meminta apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah beri kesehatan kepada kita. Nah, ini hadis dalam Imam Abu Dawud, ya. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afa wal afiyata fid dini wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya, jadi kalau kita melazimi zikir pagi sore, pasti kita akan membaca doa ini. Doanya jelas itu. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah kesembuhan, kebaikan, kesehatan untukku di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'alukal afa wal afiyah fid dini wa dunya wa ahli wa mali. Dan ya Allah, berikanlah kebaikan, kesembuhan untukku, baik untuk urusan dinku, duniaku, ahli wa mali. Artinya dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat, siapa? Keluargaku dan hartaku. Artinya dalam kondisi sehat itu dalam kondisi yang baik, ya, dalam kondisi yang normal, ya, karena orang dalam kondisi sakit itu adalah kondisi yang tidak normal. Kondisi normalnya seseorang itu apa? Ketika mereka diberikan kesembuhan oleh Allah. Dan Allahumma astur aurati, ya Allah, tutuplah auratku, tutuplah aib-aibku, tutuplah keburukanku, wa amin rawati, dan berikanlah keamanan untuk lingkunganku. Masya Allah. Ini doa yang selalu kita baca di dalam zikir pagi dan sore kita. Berarti apa? Dalam satu hari kita membaca minimal 2 kali, di pagi hari dan kemudian di sore hari, karena ini termasuk dari zikir pagi dan sore. Bapak Ibu rahimakumullah, wajib kita untuk mengikhtiarkan kesehatan, ya, wajib kita untuk mengikhtiarkan kesehatan. Yang pertama, menjaga sebelum sakit. Nah, bagaimana ini kiatnya? Ya, kita untuk menjaga sebelum sakit, ya. Menjaga sebelum sakit, konsep Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, jaga makan, ya, jaga makan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan itu kan, masalah dalam surat Abasa, ya, ayat yang ke-24, di mana ketika Allah mengatakan fal yang duril insanu ila to'amih, hendaklah setiap manusia itu untuk melihat makanan apa yang dia makan, ya. Maka apa? Sebelum sakit itu datang, diantaranya yang perlu untuk kita perhatikan, dan inilah konsep Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam begini, yaitu apa? Jaga makanan. Ini meliputi apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Masya Allah, konsepnya Rasul, gitu kan? Konsepnya Rasulullah. Yang ketika itu adanya apa? Seorang dokter, ya, seorang ahli ahli kesehatan dari Mesir yang waktu itu datang ke melakukan pelatihan di Madinah,
ya waktu itu di tempat Rasul SAW, di negerinya Rasul, yang dimana Pak kok mendapati di tempat tersebut jarang orang yang sakit, klinik sepi, rumah sakit sepi, begitu ya. Yang kemudian apa, seorang ahli kesehatan ini sebelum dia bertolak kembali ke Mesir, ya kemudian apa, beliau mencari Rasul dan menemui Rasulullah, ya. Kemudian orang tersebut bertanya, ya Muhammad, apa sebetulnya rahasia ya yang menjadikan di penduduk ini mayoritas orangnya sehat-sehat, gitu kan? Bahkan apa, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri kan orangnya sehat, ya. Rasulullah seumur hidupnya sakitnya itu cuma 2 kali. Yang pertama sakit pada waktu ketika pertama mendapatkan wahyu, yang apa, bergetar ya, bergetar tubuh Rasulullah, kemudian keluar keringat dingin Rasulullah, yang kemudian Rasulullah minta diselimuti kan, dalam kondisi sakit. Sakitnya itu pun karena mendapatkan wahyu, bukan karena sakit pinggang, sakit perut, sakit kepala, bukan begitu. Yang kedua, sakit Rasulullah yang sakit parah, yang sampai membawa meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pun diakibatkan karena apa? Racun, ya kan? Yang dibubuhkan oleh seorang wanita Yahudi yang berpengaruh kepada kehidupan Rasul. Di usia 63 Rasul baru kerasa. Yang berarti pada hakikatnya apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sehat. Maka ketika Rasulullah ditanya oleh ahli kedokteran orang Mesir ini, gitu kan, kenapa kok apa namanya di kotamu sangat sedikit orang yang sakit, begitu ya? Maka Rasul kemudian mengatakan, kami adalah suatu kaum yang diperintahkan oleh Allah Rabb kami, maka di mana apa? Kami makan sebelum lapar dan kami berhenti sebelum kenyang, ya. Masya Allah, kadang kan kita terabas saja gitu Bu ya, wah ini enak ini guys, pokoknya padahal udah agak full, guys enak ini, tambah lagi gitu kan, nah, akhirnya itu kan, yang diantaranya juga Bu ya, sehingga ini untuk menunjukkan seorang mukmin kalau makan nggak boleh kenyang-kenyang, nggak boleh full. Diantaranya Hasan bin Ali itu pernah terjadi, itu kan, yang ketika ada seorang yang berkunjung ke rumah beliau, ya, yang ketika itu apa, ya. Karena Hasan bin Ali sedang makan, maka kan biasa ya kita tawari makan kan gitu ya, ditawari makan gitu, ayo sekalian sini makan, keperluan-keperluan nantilah kita obrolkan, ayo makan dulu, gitu kan. Orang tersebut kemudian mengatakan, wah sudah nggak cukup lagi gitu ya, saya habis makan sudah nggak cukup lagi. Maka Hasan bin Ali mengatakan, ada toh seorang mukmin yang makan sampai perutnya nggak cukup lagi gitu ya. Berarti apa? Karena menunjukkan makannya sampai kekenyangan, gitu ya. Maka hendaklah kita dihindari ngomong kayak gitu kan. Ya contoh, ayo sekalian makan, sudah saya sudah makan, sudah gitu aja. Jangan kemudian ayo makan, udah saya sudah makan, sudah full, nggak ada tempat lagi. Wah ini kan berarti saking kenyangnya gitu ya. Nah, maka ini diantaranya konsep Rasul, makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Yang kedua, jangan makan malam. Masya Allah. Nah ini kan kadang yang menjadikan tidak sehat itu ya kita sendiri, gitu ya. Yang menjadikan tidak sehat itu adalah kita sendiri. Bahkan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, karena apa? Itu nanti akan menjadikan beratnya kerja usus. Yang dalam kondisi kita beristirahat, tapi di mana apa? Usus kita tetap untuk menggiling. Maka inilah yang akan menimbulkan sakit pada diri kita, ya. Maka apa, masalah muslimin Bapak Ibu rahimakumullah, diupayakan makan itu adalah batas akhir maghrib. Itu sebelum maghrib makan. Tapi kalau sudah masuk waktu maghrib dan setelahnya, hendaklah dihindari makan. Apalagi makan jam 8, makan jam 9. Wah ini sangat rentan sekali penyakit untuk kita, kan seperti itu ya. Ya, nah ini kalau sesekali ya tidak apa-apa gitu ya, ada riungan contoh mungkin gitu ya, diundang tetangga gitu ya, ayo Pak ini sekarang waktunya kita setelah kajian, setelah ngaji kita makan-makan. Nggak boleh makan malam ya, karena kita diundang yo makan lah ya, jangan sampai artinya kita mengecewakan dari tuan rumah yang sudah menyiapkan makanan untuk kita. Nah tapi kalau kita untuk pada diri kita sendiri, ya mari untuk kita konsep jangan makan malam, ya. Ini yang kedua, ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah kurangi karbohidrat. Nah ini ya, jadi bahkan tulisannya salah ya, tapi ini adalah kurangi karbohidrat, ya.
Jadi tepung-tepungan nasi gitu ya. Bahkan dimana kita mendapati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menggabungkan dalam satu makan karbohidrat dan protein, gitu kan. Jadi kalau kita mau makan karbohidrat ya sudah itu, atau kita mau makan protein, gitu kan, seperti telur, gitu kan. Ya, jadi kadang kita kan campur-campur ya, karbohidrat kemudian protein ya, sudah kemudian kita ini kemudian pakai nasi, kemudian pakai telur, pakai daging, pakai macam-macam gitu ya, Insya Allah gitu ya. Yang sehingga sebetulnya satu sisi kalau konsep kita tidak seperti ini kan sebetulnya nggak boros juga ya, nggak boros ya. Mungkin nasi pakai sayur hijau-hijauan kan sehat, istilah seperti itu ya, pakai bening, contoh mungkin seperti itu kan gitu ya. Ya kadang kita kan akhirnya ya ada nasi, ada telurnya, ada ayamnya, ada rendangnya, ada ini ya. Satu sisi juga akhirnya kan menjadikan kita boros, kan seperti itu gitu ya. Nah ini terkait dengan makanan halal dan thayyib ya. Nah, ini yang pertama, menjaga sebelum sakit yang dilakukan Rasulullah kaitan dengan masalah makanan halal dan thayyib ya. Jadi jangan sampai kita makan dari makanan yang haram ya, kita untuk makan yang thayyib ya. Bahkan Bapak Ibu rahimakumullah ya, ini yang sebetulnya belum diambil oleh teman-teman kita gitu ya, dalam penyembelihan ayam ya. Ketika ayam itu disembelih sendiri, maka insya Allah ya, ketika terputus itu halal, tapi belum tentu thayyib ya. Maka halalan thayyiban itu contoh kaitan dengan kaitan dengan ayam itu adalah ketika disembelih berdua, gitu kan. Ada yang megangin, maksudnya begitu. Maka urat yang untuk terpotong menjadi sah halalan thayyiban itu betul-betul akan terpotong. Kadang kalau kita lihat di pasar-pasar itu kan cuma sendiri kan ya, potong gini, apalagi nanti langsung masukkan di air panas, matinya karena sembelih atau matinya karena kena air panas. Wah, ini akan lebih terjadi syubhat, gitu kan. Nah, maka sebetulnya ini sempat kita tawarkan ke teman-teman yang kemudian memiliki usaha ayam mungkin gitu kan, atau kemudian untuk usaha potong ya, bismillah meskipun sedikit demi sedikit tapi berdua, gitu kan, menyembelihnya, sehingga nanti kita bisa pasang brand adalah halalan thayyiban. Wah, apalagi disembelih oleh ustadz, wah gitu kan, disembelih oleh ustadzah, halalan thayyiban, gitu kan, atau disembelih oleh orang yang rajin baca Quran, wah itu akan lebih laris lagi mungkin kan, gitu kan. Yang ketika di luar wallahu a'lam bishawab kita belum mengerti itu. Kemudian yang kedua, jangan tidur larut malam dan tidur tanpa lampu. Nah ini Bu, sunnah Rasul, gitu kan. Jangan tidur larut malam. Para ibu sekalian rahimakumullah. Jadi apa? Paling terlambat tidur itu adalah di jam 11 malam. Ya, karena apa? Di sekitar jam 11 malam ke atas, tubuh kita itu akan mengeluarkan satu hormon yang itu akan kemudian mendeteksi penyakit-penyakit kita, gitu kan. Yang ketika kita ternyata jam segitu belum tidur, maka ini akan menjadi masalah, sehingga tidak berfungsi, gitu kan. Dan begitu juga diusahakan ketika kita tidur itu lampu dimatikan, itu. Nah siapa ayo ini yang masih tidur lampunya nyala, ya kan, gitu kan. Karena itu pesan Rasulullah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari bahwa jika kalian hendak untuk menuju tempat tidur kalian, matikanlah lampu-lampu, kemudian tutuplah atau kuncilah pintu-pintu, dan tutuplah bejana makanan dan minuman kalian, gitu kan. Yang diantaranya juga ini akan berpengaruh kalau ada trouble listrik, itu nggak akan masalah. Kenapa? Karena tidak hidup lampu, gitu kan. Yang ketika dulu pada masa Rasulullah berpesan kepada Fatimah, wahai Fatimah, kalau engkau mau tidur matikan sumbu-sumbu lampu. Kenapa? Karena itu akan mengkhawatirkan dalam kondisi tidur, ketika mungkin ada tikus ya lewat, dulu kan pakai sumbu, artinya begitu loh. Ketika itu pakai minyak tanah, contoh seperti itu. Maka ketika kemudian ada tikus lewat kena, wah itu kita tidur nggak ngerti, gitu kan. Kita tidur nggak ngerti ada api yang menyala, jangankan api yang menyala, dibangunin, dipukul-pukul aja nggak bangun ya, apalagi ketika ada api, gitu kan. Maka masya Allah ya, jadi jangan tidur larut malam. Maka Rasulullah kan gitu ya menyunahkan kan, termasuk Rasulullah mengatakan bahwa yukrahu at-tahaddus ba'dal isya,
Rasul itu memakruhkan untuk ngobrol-ngobrol setelah Isya. Setelah Isya itu kalau tidak ada keperluan yang mendesak atau untuk sesuatu yang bersifat ibadah gitu ya, taklim dan seterusnya gitu ya, silaturahmi, maka apa? Untuk segera tidur gitu. Maka apa? Ini konsep kedua, penjagaan kesehatan kita ala Rasulullah, jangan tidur larut malam dan tidur tanpa lampu ya, lampu untuk dimatikan. Kemudian yang ketiga, banyak minum air putih. Nah ini kadang kenapa kita kok tidak sehat, karena minumannya minuman yang tidak putih ya, pinginnya teh, pinginnya kemudian minum yang berwarna, minum yang berasa gitu kan, manis, kecut, asam atau apa mungkin begitu kan. Nah maka masalah muslimin rahimakumullah, dan ingat Bapak Ibu rahimakumullah, di mana kita untuk minum memaksimalkan sampai waktu maghrib juga ya. Kenapa? Karena setelah waktu maghrib kita mau persiapan tidur, kalau kita minumnya kebanyakan ini akan mengganggu fungsi kerja ginjal ya itu. Maka minimal Bapak Ibu rahimakumullah ya, kita mulai dari pagi kita sudah minum 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, kalau bisa minimal sampai 10 gelas gitu kan, itu minimal sekali, bisa sampai 10 gelas. Nah nanti ketika masuk ke dalam pada maghrib itu minumnya jangan banyak-banyak. Kadang kan kita ada ya, biar nanti tidur enak, inilah minum yang banyak. Justru ternyata dalam kajian tentang kesehatan ini mempengaruhi kerja ginjal yang tidak maksimal itu ya. Nah maka ini Bu, mudah-mudahan menjadi satu pengetahuan bagi kita. Nah, nanti coba ya, kalau kita bisa menerapkan, para ahli medis, kemudian para ahli ilmu tibun nabawi, mereka mengatakan 3 bulan insya Allah kita akan ada perubahan rasa dalam tubuh kita gitu ya. Artinya apa? Akan semakin lebih baik. Kemudian yang keempat, puasa ya, puasa, karena puasa ini tentunya akan mengurangi dari makanan kita, akan mengurangi daripada minuman kita, terutama adalah makanan ya. Kemudian yang kelima, menjaga kesehatan hati ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kan mengatakan begitu ya, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Sesungguhnya apa? Dalam jasad manusia ini ada segumpal darah. Kalau segumpal darah ini baik, maka akan menjadikan semua baik anggota badannya. Artinya apa? Menjadi sehat gitu kan. Yang dimaksud segumpal darah ini adalah hati, dan hati itu bukan kemudian hati yang ada pada diri kita. Meskipun ada yang mengatakan adalah secara makna hakiki, tapi para ulama lebih mengatakan apa? Makna maknawi, yang artinya apa? Jangan kotori hati kita. Yang kalau hati kita terkotori maka menjadi sakit. Apa yang mengotori? Marah, emosi, cemberut, sakit hati, itu kan ya, sombong. Nah itu yang menjadikan kita sakit, itu karena hati kita sakit, terkena tadi itu ya. Makanya ada seorang yang ketika kemudian, saya ini sedang sakit Pak, datang kepada seorang dokter begitu kan, saya ini sedang sakit Pak, antri, bagaimana saya ini bisa didahulukan gitu kan, saya ini sedang sakit gitu kan. Kata dokternya, Pak maaf, saya tidak bisa untuk menerapi Bapak, karena inti Bapak untuk diterapi itu adalah hati Bapak, silahkan Bapak pulang gitu kan. Malah suruh pulang, yang tadinya suruh diawalkan malah suruh pulang. Dokternya nggak mau menangani, karena dokter ini adalah dokter yang kemudian sudah banyak mendalami tibun nabawi, yang ternyata apa? Sekian persen sakit itu disebabkan karena kondisi hati yang bermasalah, kondisi hati yang kotor, yang tidak mau memaafkan, tidak mau meridhoi. Nah itu terus itu akan menumpuk sampai akhirnya kemudian menjadi hati yang sakit ya. Nah ini menjaga kesehatan hati ya. Maka apa ya, tadi obatnya dengan memang banyak istighfar, memaafkan, tawadhu, zuhud, qanaah, itu obat-obatnya itu. Kemudian olahraga teratur sesuai umur ya. Apakah kemudian olahraga sehat? Iya, tapi kalau berlebihan ya, tidak jarang kita mendapati orang meninggal sedang main bulu tangkis. Kenapa? Karena udah usia di atas 50. Wow, apalagi lawannya anak muda kan. Wah, nggak mau kalah, saya dulu atlet gitu kan. Tahu-tahu langsung jantungnya tidak kuat ya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika Rasul di masa mudanya, Rasul apa olahraganya? Bermain kuda ya kan. Itu Rasulullah.
Tapi ketika Rasul kemudian sudah di usia, maka Rasulullah lari, kemudian jogging, cuman begitu kan gitu kan. Sampai ada hadis itu kan yang Rasul berbalap lari dengan Aisyah, kan seperti itu ya. Yang ketika dulu Rasul masih kuat, ya kan gitu kan. Yang ketika Rasul masih kuat, maka Rasulullah yang menang, gitu kan. Tapi pada waktu kemudian Aisyah sudah gemuk, Aisyah yang kalah. Nah, akhirnya kemudian ketika itu kemudian Rasul mengatakan satu-satu. Ketika baru awal menikah, Aisyah kan badannya ya seperti itulah ya gitu ya. Orang yang baru-baru menikah kan seger gitu kan, enteng kan gitu kan. Kadang sudah berapa puluh tahun menikah kan udah agak berat gitu ya. Coba ibu-ibu itu kan ya, oh iya Ustaz itu ya. Ya. Jadi ketika masih muda, nikah-nikah awal, wow, lomba Aisyah yang menang. Itu kan. Tapi ketika kemudian sudah gemuk, maka apa? Rasul yang menang. Rasul kemudian ketika itu mengatakan, "Oh ya Aisyah, satu-satu ya. Dulu saya kalah, sekarang saya menang." Kan begitu ya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Olahraga teratur sesuai umur. Doa harian dan ruqyah mandiri. Ya, doa harian dan ruqyah mandiri. Ini ala Rasulullah. Bagaimana kita untuk menjaga kesehatan kita? Doa harian dan ruqyah mandiri. Doa harian itu ya apa? Doa mau makan, doa setelah makan, doa mau tidur, doa masuk kamar mandi, doa masuk masjid, doa keluar masjid dan seterusnya. Bagaimana ini untuk kita jaga? Zikir pagi dan sore, gitu kan? Dan ruqyah mandiri. Ya, bagaimana kita bisa untuk mengupayakan untuk meruqyah diri kita sendiri? Sehingga apa? Itu akan sebagai penjagaan diri kita dari penyakit yang akan menyerang kita. Kalaupun ternyata pada diri kita terdapat penyakit, maka apa? Segera terdeteksi, gitu ya. Yang kalau terkenal dalam ilmu medis dengan medical check up, gitu kan. Kadang ada orang yang tidak mau check up. Kenapa? Karena takut malah ketahuan banyak penyakitnya, jadi beban pikiran. Yang padahal apa? Kalau dia tahu kan bisa segera ditangani. Karena kalau tidak, maka akan terus menumpuk dan menjadi penyakit yang parah, menjadi sakit yang berat, yang nanti proses pengobatannya juga itu akan menjadi sesuatu yang berat. Nah ini maka para ibu sekalian rahimakumullah, doa harian dan ruqyah mandiri jika di medis terkenal dengan nama medical check up ya. Nah ini cara ruqyah mandiri, menghadap ke kiblat, gabungkan kedua telapak tangan, kan begitu ya. Gabungkan kedua telapak tangan, lalu membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Lalu tiupkan di tangan, disertai dengan keikhlasan, bertawakal kepada Allah dan yakin ayat Allah, ayat Al-Quran bisa memberikan pengaruh. Ada 3 cara dan bacaan yang bisa dibaca, lihat di buku halaman 52 sampai 55. Nah, nanti di sini ada Bu, untuk tambahan yang ketika kita nanti untuk mengecek dengan 3 cara ya. Yang bawa bukunya bisa dilihat di halaman 52 55 ya, dan beserta doanya biar nanti kita ngerti bagaimana kita untuk membaca doanya. Di sini ada 3 cara. Yang pertama usapan ya. Usapan yang untuk kita baca adalah surat Al-Mu'minun ayat yang ke-115. Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Nah itu yang bentuknya usapan ya. Jadi ada 3, ada usapan, tepukan dan tiupan ya, dengan ayat yang berbeda-beda yang untuk kita baca. Ketika usapan, nah nanti diusap. Jadi kita mengusap di tempat yang sakit, yang sering kemudian kita merasa sakit, maka di mana Pak? Di situ untuk kita bacakan, diusapkan. Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Juga kemudian dengan firman Allah dalam surat An-Naml ayat 30 sampai 31, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin ya. Nah itu yang dengan usapan. Kemudian yang kedua dengan tepukan. Tepukan itu ditepuk-tepuk. Jadi kalau kita kepala yang sering sakit sambil ditepuk-tepuk kepala. Kalau kemudian dada kita sakit, dada. Kalau perut gitu ya, sambil ditepuk-tepuk. Apa ayat yang kita baca? Surat Al-Hasyr ayat 21 ya. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Nah, jadi ketika nanti kita belum hafal dengan doa ini, boleh sambil baca kita sambil kemudian tepuk-tepuk. Ya, sambil kita tepuk-tepuk. Kemudian yang ketiga dengan hembusan nafas. Yang dibacakan surat apa? An-Nisa ayat 56.
ya, innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Baru kemudian ditiupkan. Nah, itu ya. Selain tadi dalam konteks umum, ya, selain tadi dalam konsep umum, bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, ya, yang kemudian nanti ditiupkan di tangan. Setelah itu tinggal di bagian kita mana yang sering sakit, mau pakai usapan, tepukan, atau kemudian hembusan. Jadi kalau hembusan di tangan, setelah kita bacakan tadi, innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Nah, tiupkan. Ya, jangan lupa Bu ya, di halaman 52 sampai halaman ke-55 ya. Nanti ke halaman 55 itu 54-nya 55 itu kaitan dengan masih hembusan juga. Ya, nanti di situ ada hembusan pembersih, kemudian penyembuh, penghancur, kemudian pembalik sihir dan seterusnya. Ya, itu ada macam-macam. Tapi minimal caranya 3 tadi. Itu kan dengan usapan, dengan tepukan, kemudian dengan tiupan. Adalah berobat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya. Jadi ketika kita dalam kondisi sakit, maka apa? Kita hendaklah untuk berobat. Dan Rasul berpesan, alaikum bisyifa'ain al-asli wal Quran. Itu dalam kitab Ibnu Majah ya. Hendaklah kalian berobat dengan 2 penyembuh, yaitu apa? Madu dan Al-Quran. Itu pesan Rasulullah. Berobat dengan madu dan Al-Quran. Masya Allah ya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan solusi kepada kita seperti itu. Berobatlah ketika sakit. Jangan ya sudahlah. Ya, meskipun ada sebagian ulama juga kalau Anda bisa bersabar, ya monggo tidak berobat. Tapi jangan mengeluh, jangan menggerutu. Artinya seperti itu ya. Nah ini berobat ketika sakit. Hakikat penyakit dan terapinya. Nah, kita nanti akan lihat di sini. Penyakit ada 3. Itu ya. Penyakit ada 3. Ini yang saya ambil dari satu kitab yang ditulis oleh Syekh Badr Ali Al-Falakawi dari satu buku beliau, Alij Nafsaka Biruqyah Asyariyah ala Dau'il Kitabi was Sunnah Biswar. Ya, jadi artinya bukan tanpa ada rujukan, tapi apa? Kita menggunakan rujukan. Yang pertama jasmani, yang pertama sakit jasmani bisa dirasa dan dilihat, seperti sakit kanker, itu ya. Tumor, diabetes, asam urat, jantung, darah tinggi, dan juga gangguan jin. Apakah gangguan jin itu juga penyakit fisik? Iya, orang bisa merasa sakit gitu kan, badannya tidak nyaman, tidurnya gelisah. Itu karena apa? Gangguan jin gitu kan. Apakah gangguan jin itu juga akan menyerang fisik? Iya ya. Betapa banyak orang yang akhirnya kemudian tidak mau makan karena gangguan jin, yang akhirnya kemudian apa? Kurus, sakitnya kemudian komplikasi dan seterusnya, kan begitu ya. Nah, maka apa? Pertama adalah sakit jasmani. Sekilas tentang penyakit fisik ya, selain obat dari luar, dari dalam tubuh kita ada obatnya, self healing ya, yang disebut dengan self healing ya, yang diistilahkan dengan ini ya, glutathione dan supercosid dimustase ya. Ini adalah adanya satu hormon yang ada pada diri kita yang akan menjaga daripada penyakit kita. Bahkan para bapak ibu sekalian rahimakumullah, apa yang kita rasakan di hari-hari kita biasa ya, itu sebetulnya adalah alarm untuk kita. Contoh pusing, sakit perut, yang belum tentu sakit intinya itu ada di situ, gitu kan. Kadang kita terfokus untuk apa? Menerapi daripada apa? Sakit yang itu bentuknya adalah alarm kita. Padahal apa? Alarm kita ya, alarm kita itu bukan untuk kemudian diobati, gitu kan. Tapi apa? Alarm kita itu adalah sebagai petunjuk untuk kita, yang bisa jadi apa? Orang itu sebetulnya bermasalah di ususnya, tapi kemudian apa? Yang pusing kepalanya, kemudian mual dan seterusnya. Nah, ini bisa terjadi seperti itu. Sekilas tentang penyakit fisik. Kemudian yang kedua, sakit itu karena sel pada organ tersebut rusak disebabkan karena radikal bebas. Nah ini ya, sakit itu karena sel pada organ tersebut rusak. Contoh seorang diabetes itu karena sel pada pankreasnya itu sedang bermasalah.
maka apa? Dia terkena penyakit diabetes, itu kan, dia ternyata penyakit gula. Maka apa? Sakit itu karena sel pada organ tersebut rusak disebabkan karena radikal bebas. Apa radikal bebas itu? Senyawa atau molekul yang disebabkan karena oksidasi yang berlebih. Ya, oksidasi yang berlebih. Di tubuh kita, dari lahirnya kita sampai nanti kita meninggal, itu pasti terjadi oksidasi. Oksidasi itu penggambarannya apa? Contoh kalau besi lama-lama berkarat. Nah, karatnya itu adalah proses oksidasi, gitu ya. Begitu juga apa? Contoh seperti ketika kita beli minyak goreng, itu kan awal kan bening, jernih gitu ya. Begitu juga oli, ya kan? Setelah kemudian dipakai, oli itu kan ketika kita bongkar hitam kan jadinya. Begitu juga apa? Minyak goreng kan? Minyak goreng itu setelah kita goreng berapa kali untuk menggoreng apa mungkin gitu kan? Ya, maka apa? Dia akan berubah warna. Nah, itulah yang dimaksud dengan adanya ya, yaitu apa? Oksidasi pada tubuh kita. Gitu ya. Nah, yang dengan oksidasi yang berlebih itu yang kemudian dapat menjadikan sel-sel pada kita bermasalah. Itulah yang kemudian menjadikan sakit, baik itu jantung, kanker, diabetes, itu kan? Itu penyebabnya adalah hal-hal yang seperti itu. Ya, ini terjadi karena adanya oksidasi seperti karat besi, kemudian minyak goreng ketika dipakai untuk digoreng. Pada diri kita terdapat penawar oksidasi dan di sekeliling kita namanya antioksidan. Nah, bagaimana kita untuk mengatasi tadi agar kemudian dalam kondisi normal? Maka apa? Kita adanya yang disebut dengan antioksidan. Antioksidan itu paling banyak di buah-buahan, ya. Seperti apa? Biji anggur untuk jantung. Jadi anggur itu ketika kita memakan, maka apa? Jangan sampai kita buang bijinya. Karena apa? Bijinya itu mengandung antioksidan yang sangat besar. Yang itu apa? Untuk terapi jantung. Itu ya. Kadang kan kita gitu ya. Kita makan anggur, bijinya dibuang, dilepeh, kan gitu kan? Padahal apa? Ternyata di situ ya adalah untuk sebagai antioksidan, untuk menormalkan oksidasi tadi, ya. Maka apa? Di biji anggur untuk jantung dan stroke antioksidan yang disebut dengan resveratrol. Nah, itu sebagai antioksidannya. Kemudian apa? Seperti prostat, ya. Ini yang banyak menimpa para laki-laki, ya, yang kena kanker prostat, yang bermasalah di prostatnya, ya. Ini ada antioksidan yang disebut dengan likopin, ya. Ada pada biji tomat. Ya, maka semakin kita banyak untuk mengkonsumsi biji tomat, maka ibu-ibu, kalau biar bapaknya sehat prostatnya, maka banyak-banyaklah untuk memakan tomat. Ya, jadi ternyata apa? Antioksidan itu ada di sekeliling kita. Itu loh yang kadang kita tidak ngerti, gitu kan? Ya, mencegah kanker, antioksidan yang bernama bromelin ada di bonggol nanas. Kadang kalau kita makan nanas, itu kan kita kupas, kemudian kita ambil nanasnya, pinggir-pinggirnya, dalamnya itu yang agak keras itu justru kadang kita buang, itu kan, padahal di situ adanya antioksidan untuk kemudian mengobati kanker, gitu loh. Nah, kadang-kadang kita nggak ngerti tadi, ya, maka apa? Untuk kita kupas, untuk kita ini secara maksimal, gitu kan. Penyakit otak, pikun, ya, maka apa? Untuk mengurangi itu atau untuk menyembuhkan itu, banyaklah makan buah alpukat, karena itu antioksidannya cukup tinggi untuk penjagaan otak, ya, untuk penjagaan otak. Apel, minyak zaitun, antioksidannya dalam habatus sauda juga. Jadi termasuk apel itu sangat bagus. Maka di daerah satu negara di luar sana kan ada mereka apa? One day one apple, gitu ya. Jadi jangan sampai lepas satu hari satu apel. Masya Allah, maka mereka sehat-sehat, gitu kan? Ya, jadi buah apel, minyak zaitun juga memiliki antioksidan yang sangat besar. Ya, minyak zaitun itu buahnya Rasulullah, itu buahnya yang direkomendasikan oleh Rasulullah. Ya, kemudian juga apa? Terdapat di dalam minyak habatus sauda. Ya, ini seperti ini nih ya, namanya itu ya. Nama latinnya itu susah juga itu ya. Apa itu? Timoquinone dan flavonoid
mampu memperkuat respon imun tubuh dalam melawan segala penyakit. Jadi habatus sauda itu dapat merespon kalau ada penyakit yang kemudian akan segera dilawan oleh obat tadi, yaitu habatus sauda, termasuk COVID-19. Jadi kalau kita ingin nyaman, aman dari COVID-19, banyak-banyaklah untuk mengkonsumsi obatnya Rasul, minyak zaitun dan habatus sauda, terutama adalah habatus sauda, ya. Terapinya, ketika kita terapi penyakit fisik, ya seperti tadi ya, jantung, kemudian ini kanker, diabetes dan seterusnya, terapinya apa? Ya, doa ilahiyah, yaitu dengan ruqyah untuk penyakit. Nah, nanti bisa dilihat halaman 31 sampai ke 34, ya. Nah, itu adanya ruqyah untuk penyakit, ya. Dilihat itu, Bu. Ya, setelah tadi ya, nanti dibacakan tangan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian bacakan yang ada di halaman 31 itu. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Kemudian di halaman 32-nya itu doa-doanya sudah ada di situ, ya. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, ya. Bismillahi la yadurru asmi syai'un fil ardi wala fis sama, ya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi. Kemudian nanti sampai di halaman 34-nya, Bismillahi turbatu ardina biri qotiba'dina yusfasakimuna bi'idni rabbina. Untuk ruqyah khusus penyakit, ya. Nah, nanti bisa sambil kemudian kita pegang di bagian yang sakit, sambil kita bacakan ayat ini, bacakan doa-doa ini. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Kemudian bagaimana caranya? Obat alami, pakai madu, habatus sauda, air zam-zam, minyak zaitun, obat herbal lainnya akan lebih baik setelah obat-obat tersebut diruqyah. Ini memiliki antioksidan yang sangat tinggi untuk penjagaan dari penyakit kita. Nah, ini diantaranya, Bu, ya, adanya zaitun ruqyah, kemudian habatus sauda ruqyah, ya, habatus sauda ruqyah yang kita bawa tidak banyak sebagai contoh. Nanti kalau Bapak Ibu mengendaki ini bisa mungkin menemui panitia, ya, zaitun ruqyah dan habatus sauda ruqyah. Nah, ini memiliki antioksidan yang sangat tinggi. Sakit yang kedua, maknawi, jiwa, akal atau hati. Nah, ada penyakit yang kedua. Tadi jasmani, ya, caranya tadi sudah kita sebutkan bagaimana cara penerapinya. Kemudian yang kedua, maknawi, jiwa, akal atau hati, ya. Jadi kan ada orang stres, gila, bengong, gitu ya. Nah, ini model penyakit yang kedua. Terapinya seperti apa? Doa ilahiyah. Ruqyah untuk penyakit bisa dilihat halaman 31 sampai 34 tadi, ya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan obat alami, madu, habatus sauda, air zam-zam, minyak zaitun, obat herbal lainnya akan lebih baik setelah diruqyah. Ini memiliki antioksidan yang sangat tinggi, ya. Kemudian yang ketiga, untuk mengobati orang yang kena penyakit jiwa, gila, stres, yang ketiga dengan tazkiyatun nufus, ya, pembersihan jiwa, nasihat-nasihat kebaikan, ya, nasihat-nasihat ayat untuk bertobat, ya. Kemudian untuk motivasi amal, kita akan beruntung kalau kita banyak amal, hati akan menjadi tenang dan seterusnya. Nah, itu kaitan dengan tazkiyatun nufus, ya. Kemudian penyakit yang ketiga, rohani, ain, sihir dan kesurupan, ya. Jadi penyakit itu cuma 3 tadi tuh, gitu kan. Yang ketiga adalah rohani, karena ain, pandangan mata yang buruk, ya, yang dengki, kemudian sihir dan kesurupan, ya. Nah, ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, yaitu terapinya dengan doa ilahiyah, ya. Tadi dengan doa-doa yang sudah ada ayat-ayatnya yang untuk kita baca dan yang bisa kita hafal, kita bacakan, ya. Kemudian juga dengan obat penunjang ruqyah. Dengan itu? Daun bidara, kurma ajwa dan madu ruqyah, ya. Terutama adalah diantaranya di situ adanya ajwa. Ajwa itu untuk penyakit sihir, ya. 1 hari 7 butir kurma ajwa untuk dimakan. Daun bidara juga bisa untuk deteksi penyakit pertama, ya. Jadi artinya daun bidara, baik itu nanti ada yang kapsul, ada yang kemudian bubuk, gitu ya. Yang paling bagus diantaranya juga adalah bubuk dan minyak, ya. Daun bidara itu untuk penyakit, kalau kita mengedap penyakit pusing,
Kalau kita sering pusing, banyaklah mengkonsumsi daun bidara. Dan juga untuk deteksi awal pada diri kita ada gangguan jin atau tidak, bisa menggunakan daun bidara. Ya, maka kadang ada orang, Ustadz, saya punya suami kayaknya kok ada gangguan, tapi dia belum mau diruqyah, bagaimana caranya? Nah, buatkan minuman daun bidara, buatkan pakai minyak daun bidara, ya, atau dicampurkan di air yang mau dipakai untuk mandi. Nah, ini sebagai deteksi awal, ya, ketika kemudian kita nanti mengeluhkan ada gangguan jin atau tidak. Nah, ini terkait dengan apa? Rohani. Ya, yang ketiga adalah tazkiyatun nufus. Tadi Bapak Ibu ya, dengan tazkiyatun nufus. Nah, di mana Pak Bapak Ibu rahimakumullah, sehingga untuk penyakit yang ketiga ini tidak bisa ditangani oleh medis. Orang yang terkena ain nggak bisa ditangani oleh medis. Orang yang terkena sihir nggak bisa ditangani oleh medis. Orang yang kesurupan tidak bisa ditangani oleh medis. Medis bingung. Paling apa namanya, suntik penenang, ya mungkin kan gitu kan, dikasih suntik penenang, ya. Nah, maka apa pentingnya kita untuk memahami ini, karena ternyata ada sakit yang ketiga rohani, yaitu apa, bentuknya ain, sihir, atau karena kesurupan. Ruqyah penyakit medis yang sering diderita berdasarkan dalil maupun istihad para ulama. Nah ini Bu, ya, nanti ini ada di halaman 28, ya. Ini penyakit-penyakit umum Bu. Kalau nanti kena demam, ayat apa yang dibaca? Ya, itu ada di sini di halaman 28. Yang pertama Al-Fatihah. Bacakan surat Al-Fatihah. Ya, ini untuk apa? Sengatan binatang, nyeri, gila, emosi dan amarah, anak bandel, itu pakai Al-Fatihah. Yang dimana untuk disentuh? Di dadanya. Bacakan dulu tadi di tangan, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan di tangan, kemudian banyak-banyaklah untuk dibacakan surat Al-Fatihah, baik ditepuk-tepuk atau diusap di bagian dadanya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan apa? Karena penyakit emosi amarah itu adalah dari syaitan, itu adalah api. Maka apa? Didinginkan dengan ayat yang dingin, dengan surat yang dingin. Surat yang dingin itu adalah surat Al-Fatihah. Jadi kalau ada suami suka marah, ruqyah saja dadanya. Gitu kan? Oh, sini Mas, jangan marah Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan juga surat Al-Fatihah gitu ya. Nah, itu insya Allah akan sembuh, gitu kan? Ya baik itu sembuhnya karena dia malu kan gitu ya, diruqyah sama istrinya, akhirnya dia diem. Kemudian yang kedua, surat Al-Kafirun, Al-Falaq, An-Nas. Ini untuk penyakit apa? Ketika tersengat binatang beracun. Ini pernah dipraktekkan oleh Rasul pada waktu ketika Rasul sholat, kemudian ada kalajengking yang menyengat beliau. Setelah sholat maka Rasulullah kemudian pukul mati binatang tersebut. Rasul bacakan surat Al-Kafirun, Al-Falaq dan An-Nas. Itu ya. Nah ini ya, itu. Kemudian juga apa? Ada juga yang ketiga, madu yang diruqyah dengan ayat ruqyah umum. Untuk sebagai penyakit apa? Obat diare. Nah, jadi kalau apa namanya mencret, kalau diare maka dengan madu yang sudah untuk diruqyah. Ya, kalau ibu di rumah punya madu bisa bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Kalau tidak ada, insya Allah kita sudah menyiapkan itu adanya madu yang sudah diruqyah. Kemudian yang keempat yaitu surat Hud ayat 44. Ya. Ini ayatnya Wakila ya ardu ibla'i ma'aki wa yasama'u aqli'i wa ghidal ma' wa qudiyal amru wastawat alal judi wakila bu'dal liqaumi dholimin. Ini untuk penyakit apa? Pendarahan. Jadi pendarahan baik mimisan, pendarahan rahim, gusi dan yang lain-lain. Menurut Imam Ibnu Taimiyah sering bacakan ayat ini. Ya. Surat Hud ayat 44. Wakila ya ardu ibla'i ma'aki wa yasama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat alal judi wakila bu'dal liqaumi dholimin. Nah ini. Kemudian berikutnya adalah surat Al-Anbiya ayat 69. Ini ketika kita demam. Ini kan sakit-sakit umum ya, para bapak ibu ya. Ini kan penyakit umum ya, yaitu karena demam. Hal ini pernah dipraktekkan oleh Abu Abdillah ketika mengobati Al-Marwadi, membacakan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-69. Ini bunyinya,
kulna ya naru kuni bardan wasalama ala Ibrahim. Bacakan saja terus ayat ini, pegang di titik yang panas, demam ya, di kepala atau di mana ya, nanti bisa dibacakan ayat ini terus menerus. Bisa dibuka dengan tadi Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, yang untuk sering dibacakan kalau dalam kondisi kita demam adalah untuk membaca surat Al-Anbiya ayat yang ke-69 ini. Wallahu ta'ala a'lam. Ini mungkin sementara Bapak Ibu rahimakumullah apa yang bisa kita kaji pada kesempatan kajian di pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan memberikan satu kemanfaatan sehingga kita ngerti terkait dengan hal-hal yang bisa untuk menjadi penjagaan daripada kesehatan kita, dan bagaimana terapi yang kita lakukan, terapi ala Rasulullah yang sudah pasti Rasulullah dibimbing dengan wahyu, maka apa? Akan mendatangkan kebenaran, akan mendatangkan kebaikan dan manfaat yang banyak. Wallahu ta'ala a'lam. Ini mungkin Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa kita kaji, info dari infak yang masuk. Alhamdulillah 610.000. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fi malik wa ahlik. Ya. Begitu ya. Bapak Ibu rahimakumullah, ini kita ada titipan doa ya untuk Haji Yusrif. Wassalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ya, terkait dengan Maulid Nabi ya. Jadi kalau kita akan melihat, memang kita tidak mendapati Bu dalil yang ketika itu Rasulullah memperingati, artinya seperti itu ya, kelahiran Rasul atau kelahiran yang lain gitu ya. Nah, hanya saja memang untuk kondisi kita hari ini ya, yang dimana dalam kondisi orang-orang yang apa namanya, mereka melupakan tentang sejarah Rasulullah ya, sejarah Rasulullah. Nah, mungkin nanti kita akan mengambil dari sisi itu ya, bahwa disitulah akan dikaji kembali tentang sejarah Rasul ya. Artinya apa? Kalau saya lebih terkait dengan perkara seperti ini ya, ketika kita ingin mengambil bahwa kita untuk tidak melakukan karena itu tidak dilakukan oleh Rasul, ya maka tidak mengapa, gitu kan. Tapi ketika kita nanti untuk melakukan, maka kita lebih sebetulnya dalam kajian tersebut, majelis tersebut, untuk mendalami kehidupan Rasulullah, bukan lebih kepada karena peringatannya. Artinya kan seperti itu, tapi kita lebih untuk mendalami tentang sejarah Rasul. Bisa jadi kita tidak tahu kapan Rasulullah dilahirkan, di mana dilahirkan Rasulullah, siapa ibu bapak Rasulullah, kemudian ibu bapak Rasulullah itu di surga atau di neraka atau seperti apa, kan gitu ya, sudah mendapatkan hidayah atau belum, petunjuk. Nah ini, maka insya Allah artinya kita akan melihat di situ adanya nilai-nilai yang positif, kan seperti itu. Nah maka kalau saya lebih seperti itu, artinya ketika ada yang mereka mau melaksanakan ya monggo, yang kemudian tidak juga ya monggo. Artinya kalau yang mau melaksanakan, diniatkanlah di situ kita untuk kembali mengenang ke sejarah tentang kelahiran dan kehidupan Rasulullah. Jadi lebih kepada hal yang seperti itu. Mungkin begitu Bu. Wallahu ta'ala a'lam.